Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar 1 strip 5 tentang penggunaan user defined function. Jadi dalam kegiatan belajar 1 strip 5 ini kita akan belajar tentang function atau fungsi yang terdapat dalam pemrograman web yang dibuat atau didefinisikan oleh pengguna atau programmer sendiri. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan belajar ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan penggunaan user defined function pada pemrograman web dengan benar. Jadi nanti dalam kegiatan belajar tentang penggunaan user defined function ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat function, cara memanggil function, bagaimana memanggil function dari luar maupun dari dalam function itu sendiri, serta beberapa hal yang terkait dengan pemanfaatan function. Demikian kita langsung mulai untuk kegiatan belajar kali ini. Silahkan dipersiapkan perangkatnya, laptopnya, kemudian web server yang ada di dalam laptop masing-masing. Baik, adik-adik, kita langsung saja kita mulai kegiatan belajar 1 strip 5 penggunaan user defined function. Baik, sebelum kita mulai belajar tentang penggunaan user defined function, silakan adik-adik buka modulnya ya, modul KB 1 strip 5. Kemudian yang kedua, silakan dipersiapkan text editor Notepad++. Kemudian yang ketiga, jangan lupa di SAM control panel itu dinyalakan atau di start Apache dan MySQL ya. Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Kemudian berikutnya kita akan mengikuti kegiatan belajar ini sesuai dengan panduan yang ada di modul. Jadi yang pertama kita pelajari adalah cara membuat atau memanggil function ya. Jadi pengertian function sendiri adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Jadi function diperlukan untuk memecah alur program yang besar menjadi beberapa kode program kecil agar mudah dikelola. Jadi nanti kalau kita akan membuat sebuah program atau aplikasi, kadang-kadang program atau aplikasi itu memerlukan banyak proses, sehingga kita perlu memecahnya menjadi proses-proses yang lebih kecil. Inilah yang kita namakan dengan istilah function. Nah, built-in function sendiri adalah function yang didefinisikan atau dibuat oleh kita sebagai programmer. Ya, formatnya adalah function spasi nama fungsinya, kemudian dalam kurung argumen, ya argumen ini bisa 1, 2, dan seterusnya. Kemudian buka dari functionnya, ya ini start, kemudian statement bisa 1, bisa 2 statement, kemudian ditutup dengan end function. Nah, adapun pemanggilan function akan terjadi bisa di dalam satu file dari function itu atau di luar file. Nah, contohnya adalah misalnya kita akan membuat sebuah function seperti ini. Function spasi sapaan, berarti nama functionnya adalah function sapaan yang berisi adalah sebuah teks atau string, apa kabar kawan gitu. Nah, kemudian ditutup. Kalau kita coba ya, misalnya saya membuat seperti tadi, seperti ini. Kita simpan dulu seperti kemarin, kita simpannya di htdocs, yaitu pada folder latihan modul. Saya menyimpannya dengan nama UDF ya, user defined function.php. Ya. Nah, seperti pada modul, misalnya kita akan menulis function sapaan ya. Start. Di sini statementnya adalah sebuah string. Misalnya apa kabar kawan. Nah, seperti itu. Kemudian end function. Nah, function ini adalah nama functionnya sapaan.
Kemudian statementnya adalah sebuah string apa kabar kawan. Function ini belum dipanggil, sehingga kalau kita tampilkan di layar browser, dia masih kosong ya. Jadi kalau saya tampilkan localhost modul, namanya tadi, nama foldernya adalah latihan modul ya. Latihan modul, nama filenya UDF, user defined function.php. Ya, terlihat bahwa hasilnya kosong. Kenapa hasilnya kosong? Karena function ini belum dipanggil. Kita harus memanggil nama function, barulah statement yang ada di dalam function akan tampil. Nah, adapun cara memanggilnya adalah seperti ini. Misalnya, saya akan menampilkan isi function, apa kabar kawan? Apa kabar kawan? Maka saya cukup memanggil nama functionnya, yaitu sapaan. Ya. Jadi cara memanggil functionnya adalah cukup kita menulis di luar function itu sapaan, titik koma. Maka ini akan menampilkan hasil dari function itu, yaitu statementnya akan tampil seperti itu. Ya. Paham ya? Jadi untuk memanggil function itu kita harus memanggil nama functionnya seperti ini. Berikutnya, ya, ini contoh ya, argumen function. Argumen itu adalah apa yang berada dalam kurung pada saat kita akan mendefinisikan function. Misalnya sapaan variabel nama. Ini argumennya adalah nama ya. Nah, kalau saya akan memanggil argumen, maka variabel nama ini akan kita isi. Misalnya contoh ya, saya akan membuat function seperti tadi, sapaan nama. Maka di sini saya membuat apa kabar nama. Nah, isi dari function sapaan atau argumennya belum kita definisikan pada saat kita memanggil. Jadi kalau kita memanggil sapaan dalam kurung, bisa kita ketik sekarang dengan string. Misalnya saya nulis nama orang, namanya adalah Herman. Ya, seperti ini. Sapaan Herman, berarti sapaan variabel nama ini adalah argumen, maka pada saat dipanggil sapaan variabel nama atau argumen nama itu kita ganti menjadi Herman, maka akan tampil apa kabar Herman. Ya, seperti itu. Kalau kita panggil, hasilnya seperti ini. Ya, apa kabar Herman? Jadi untuk menampilkan function secara fleksibel, maka caranya adalah dengan membuatkan argumen. Herman ini kalau saya ganti menjadi Yanti misalnya, nah, maka dia akan langsung berganti apa kabar Yanti. Nah, seperti itulah caranya kalau kita akan membuat function yang isinya adalah data yang sifatnya fleksibel atau dinamis gitu ya. Nah, contoh lain ya. Di sini kita bisa saja mengganti argumen itu dengan berbagai data lain atau nama-nama lain. Kalau tadi ya, ini adalah karena nama orang, kita bisa ganti dengan apapun. Misalnya ini, sapaan Herman, sapaan Yanti, sapaan adik-adik mahasiswa, sapaan Indonesia, maka dia akan menampilkan tulisan, apa kabar Herman? Di bawahnya, apa kabar Yanti, apa kabar adik-adik mahasiswa, apa kabar Indonesia, dan seterusnya. Ya. Contoh ya, misalnya saya panggil sapaan, di sini Indonesia. Ya. Nah, di sini lagi, misalnya mahasiswa, atau nama orang. Ya. Ini contoh nama orang, ya. Ini contoh yang lain ya, maka dia akan menampilkan tulisan seperti ini, apa kabar Indonesia, apa kabar mahasiswa, apa kabar Yanti, dan seterusnya ya. Kalau kita mau membuat enter, kita bisa taruh BR di ujung dari statementnya ya. Jadi di statementnya ada BR, maka dia akan meng-enter otomatis, membuat baris baru. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa mengisi argumen dengan berbagai macam data sesuai dengan isi dari argumen yang kita inginkan. Ya.
Seperti itulah cara membuat argumen dan memanggil argumen di dalam function. Kemudian yang berikutnya mengembalikan nilai function. Contohnya ya, apabila kita akan membuat sebuah function penambahan ya dengan dua argumen, yaitu misalnya function tambah argumen pertama variabel 1, argumen kedua variabel 2, hasil variabel 1 plus 2, itu hasil ya. Nah, kalau kita akan membuat seperti ini ya, kita ganti misalnya yang tadi ya, tambah, kemudian di sini adalah angka misalnya, angka 1, variabel angka 2. Nah, di sini di statement saya membuat sebuah statement variabel hasil sama dengan variabel angka 1 plus variabel angka 2. Baru di sini echo hasil. Nah, bisa adik-adik tebak ya, kalau kita akan melakukan penambahan ya, misalnya saya melakukan penambahan tambah 4 dan 7, berarti cukup menulis 4,7 ya. Hasilnya gimana? Kalau kita tampilkan, langsung tampil 11. Jadi kalau kita akan memanggil function, cukup kita akan menulis tambah misalnya 11,23. Nah, 11 tambah 23 artinya ya. Ya, di sini kita bisa taruh BR ya. Kalau banyak ya, BR-nya bisa di bawah ya. Itu BR. Di sini aja ya. Maka ini akan menghasilkan penambahan yang tadi 7 dengan 4 ya. Kemudian 11 dan 23, 34. Nah, maksudnya adalah hasil dari penambahan ini langsung ditampilkan. Ini kan langsung ditampilkan ya, tanpa ada proses terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau hasilnya kita proses terlebih dahulu, baru kita tampilkan? Misalnya, yang ini saya buat di sebuah variabel. Variabel A sama dengan tambah 4,7. Ya, 11 ya. Variabel B ya, itu adalah tambah variabel A. Jadi saya nggak langsung tampilkan hasil variabel A. Ya, jadi variabel B adalah tambah 11 dengan 23. Barulah kita tampilkan hasilnya. Bisa menggunakan perintah echo, bisa echo A ya, atau langsung echo B hasil akhir. Seperti itu. Seperti itu ya. Hasilnya mana dia yang tadi? Ini kita nggak usah enter ya, misalnya. Nah, 11 dan 23. Dia kan nggak turun ya kalau nggak di BR. Kita kembalikan BR-nya. Nah, dari mana datangnya angka 11? Nah, variabel A ini adalah tambah 4,7. Kemudian variabel B tambah variabel A, 23. Nah, di sini echo variabel B, kita lihat ya, return ya. Nah, ini maksud saya. Jadi untuk mengembalikan untuk mengembalikan nilai function, maka kita tidak langsung tampilkan dengan perintah echo. Hasilnya akan menjadi 2. Kita menggunakan return di sini ya. Return ya. Jadi kalau return ya nggak ada BR-nya ya. Return hasil, maka dia akan tidak menampilkan variabel A, tetapi langsung menampilkan proses ya yang ada di variabel B dan menampilkan hasilnya di variabel B. Kita contohkan ya. Nah, seperti ini. 34. 34 itu berasal dari 11 ditambah 23. Sekali lagi penjelasannya adalah kalau kita menggunakan perintah echo, maka hasilnya langsung tampil. Tapi kalau kita menggunakan return, maka hasilnya itu tidak langsung tampil. Tapi dia akan melihat apakah
dilakukan proses atau enggak. Coba lihat di sini. Sekarang di dalam function tambah tidak lagi menggunakan perintah echo, tapi menggantinya dengan return. Perintah return menginstruksikan kepada PHP agar hasil dari function tambah dikembalikan kepada perintah yang menjalankan function tersebut. Jadi, dalam contoh ini, nilai yang dikembalikan adalah isi dari variabel hasil. Ya, isinya adalah berapa ya? Misalnya 5 dan 7. Tadi, hasilnya 12. Ketika kita memanggil function 5,7, fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu penambahan 12 ya, yang disimpan pada variabel A. Ya. Selanjutnya, variabel A yang berisi angka 12 digunakan sebagai nilai input untuk pemanggilan fungsi tambah A,9. Barulah penambahan 12 dan 9 disimpan di variabel B dan ditampilkan dengan perintah echo. Bahkan kita bisa memodifikasi 5, 7, dan 9 pada latihan di atas sebagai variabel sebelum diproses dengan function seperti contoh ini. Ya, jadi maksudnya return hasil ini akan memproses 4 dan 7 diproses dulu. Ya, 4 ditambah 7, 11 disimpan di variabel A. Barulah dilanjutkan dengan variabel B tanpa ditampilkan. Jadi 11 tambah 23 hasilnya adalah mana tadi? 34 gitu ya. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi variabel A, B, C itu akan kita buatkan dalam bentuk variabel, ya disimpan di dalam variabel ya, angka 5, 7, 9. Kemudian barulah dilakukan proses. Maka berikutnya bisa dicetak satu persatu. Ya, contohnya gini aja nih. Variabel A sama dengan 4 misalnya. Variabel B sama dengan 7. Nah, variabel C sama dengan 23 kayak gitu. Maka kita bisa membuat variabel hasil sama dengan tambah A, variabel B kayak gitu. Saya juga bisa membuat variabel hasil 2 sama dengan tambah variabel hasil, variabel C. Jadi hasil tambah A ini 4, B ini 7, berarti ini 4,7. Hasil 2 adalah tambah variabel hasil ini akan menghasilkan 11, 4 dan 7 ya, variabel C itu 23, berarti 11 ditambah 23. Berikutnya saya bisa membuat kalimat bebas ya. Hasil penambahan variabel A dan variabel B adalah variabel hasil. Oke, gitu. Kemudian, ya bisa juga buat kalimat baru. Jika, itu ya, jika variabel hasil ditambahkan dengan variabel C, menghasilkan variabel hasil 2. Nah, apa kalimatnya? Hasil penambahan 4 dan 7 adalah 11. Jika 11 ditambahkan dengan 23 menghasilkan berapa? 34. Gitu ya. Hasil penambahan 4 dan 7 adalah 11. Jika 11 ditambahkan dengan 23 menghasilkan 34. Nah, seperti itulah caranya kalau kita akan mengembalikan nilai function, karena nilai function itu akan disimpan dalam sebuah variabel dan akan diproses untuk hasil statement berikutnya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi contoh lain, variabel scope ya. Variabel scope ini artinya sejauh mana function itu bisa diakses atau tidak. Kalau variabel itu berada dalam sebuah function gitu ya, kemudian dipanggil di luar function, maka itu disebut dengan variabel lokal dan tidak bisa diakses. Contohnya seperti ini. Function test, variabel A adalah variabel lokal, maka kalau dipanggil dia akan menghasilkan undefined variable. Ya, kita coba aja ya. Misalnya ini function test gitu. Variabel A sama dengan
variabel lokal, gitu ya, tutup. Maka untuk memanggilnya ya seperti ini ya, tes echo variabel A, seperti itu. Nah, apa hasilnya kira-kira? Undefined variabel A. Variabel A tidak terdefinisi. Kenapa? Karena variabel A itu berada dalam function, kemudian dipanggil di luar function. Tidak bisa ya, tidak bisa dipanggil di luar function. Bagaimana kalau ini dihapus? Ya, apa hasilnya kira-kira? Variabel A tetap tidak bisa dipanggil. Kenapa tes? Karena ini belum ada perintah echo-nya. Harusnya di sini echo variabel lokal. Jadi nggak bisa dipanggil di luar function. Gitu. Yang kedua, misalnya di luar function, variabel A-nya sekarang kita taruh di luar. Apakah bisa dipanggil? Ya, misalnya saya taruh ini variabel global ini, ya. Saya taruh di luar. Ini namanya variabel global. Dipanggil di dalam function, ya, echo variabel A. Kira-kira apakah ada hasilnya? Ya, jadi echo-nya bukan di luar tapi di dalam. Ya. Variabelnya di luar, manggilnya di dalam. Kalau yang tadi variabelnya di dalam, dipanggil di luar. Kira-kira apa hasilnya? Tetap undefined variable. Variabelnya tetap tidak bisa dipanggil. Jadi variabel itu hanya bisa dipanggil kalau variabel itu sudah didefinisikan ya di dalam variabel, lalu dipanggil nama variabelnya dan jelas bahwa perintah echo-nya itu ada di salah satu, bisa di dalam atau di luar. Kalau yang ini ya, sekali lagi kalau yang ini variabelnya ada di luar dipanggil di dalam function, atau variabelnya di dalam atau di luar function, itu tetap tidak bisa dipanggil. Gimana caranya kalau bisa dipanggil? Ya, kalau di luar bisa dipanggil yang ini. Nah, Ctrl X ini. Seperti itu. Ya, jadi langsung perintah echo-nya ada di dalam, lalu dipanggil nama function-nya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau kita mau manggil function, ya harus jelas ya statementnya itu seperti apa. Kecuali kalau dia ini adalah seperti tadi ada argumen, maka argumennya harus diisi dan nanti bisa diproses di dalam function dan dipanggil di luar function. Oke, itu adalah beberapa contoh. Kemudian ya ini sama aja ya, variabel A sama dengan 100, function test, variabel A 500, function A akan menghasilkan nanti 100, ya tes ini 500, A ini 100. Jadi bisa dipanggil, penjelasannya seperti ini. Sebelum saya menampilkan hasil dari kode program di atas, misalkan Anda menebak bagaimana tampilan akhirnya. Variabel A didefinisikan di dua tempat. Nah, ini lihat nih. Variabel A itu 100, variabel A yang di dalam 500. Maka, ya, sebelum ditutup saya mengambil echo variabel A. Ya. Kemudian pada saat dipanggil, echo variabel A itu akan memanggil yang di luar. Kalau kita mengambil tes, dia akan menghasilkan yang di dalam. Kalau echo A, dia akan mengambil yang di luar lagi. Ya, dua variabel A dengan isi yang berbeda, dia akan tetap terpisah, beda maknanya ya. Ya, kita coba aja ya. Misalnya ini variabel A sama dengan 50 gitu ya. Kemudian di dalamnya variabel A sama dengan 150. Kira-kira kalau tes, saya mengambilkan tes, hasilnya apa? 50 apa 150? Ulang ya, ini echo-nya belum ada. Ya, echo mana dia? Ini. Echo variabel A tes ya. Echo variabel A BR ya. Echo variabel A BR. Belum ya, sorry ada yang kelupa di sini, harus
dipanggil dulu, makanya biar bisa tampil. Nah, tes. Kalau saya mau menampilkan tes, hasilnya apa? 150 ya. Nah, beda sekarang kalau saya coba R dulu. Nah, kalau saya menampilkan echo variabel A, itu hasilnya kira-kira berapa? 50 ya. Jadi kalau mengambil variabel A yang di luar ini echo variabel A. Tapi kalau memanggil variabel A yang isinya 150 itu adalah tes. Gitu ya. Kalau saya memanggil tes lagi, ya, seperti ini ya. Nah, misalnya gini. Hasilnya berapa? Hasilnya tetap 150. Jadi untuk memanggil hasil variabel A, nilai variabel A yang di luar dan di dalam function itu caranya beda. Dia tetap terpisah meskipun nama variabelnya sama, tapi cara memanggilnya sesuai dengan di mana dia berada. Bisa mengambil variabelnya kalau dia di luar, atau memanggil nama functionnya kalau dia berada di dalam function. Seperti itu ya adik-adik. Jadi terkait dengan variabel, terkait dengan function ya, bagaimana kita akan membuat function, bagaimana cara memanggil function, bagaimana mengembalikan nilai function, diproses dulu baru ditampilkan, bagaimana function dengan variabel lokal maupun variabel global yang di luar maupun di dalam function yang tadi, kemudian bagaimana memanggil dua nilai dari dua variabel yang ada di dalam function atau di luar function. Ya, itu saja yang kita bahas pada kegiatan belajar kali ini. Silakan adik-adik coba lagi, kemudian kerjakan post test ya, kerjakan post test pada SIPTO, Sistem Informasi Pembelajaran Tutorial Online. Sekali lagi, apabila nilainya nanti memenuhi standar, yaitu minimal 80, adik-adik bisa lanjut ke kegiatan belajar 1-6. Dan apabila hasil belajarnya belum memenuhi standar, silakan adik-adik belajar lagi melalui video tutorial ini, kemudian baca lagi modulnya, penjelasan pada modul, dan adik-adik juga bisa mencari referensi dari buku, jurnal, atau dari internet. Demikian adik-adik kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada kegiatan belajar berikutnya.